kerja di Gambir juga di Cikini. Pas ngepel lantai ketemu jodoh. Kami hadir bahagia di sini, ikut apel pemenangan Ridho. Kita tes lagi ya. Ridho Jakarta Baru, Ridho Jakarta Maju, Ridho menang-menang sekali putaran. Ridho, Ridho, Ridho. Dan menangnya harus penuh inovasi. Ya, kami ini pasangan yang menawarkan pengalaman dan menawarkan solusi inovasi. Saya pernah jadi wali kota, Bu, alhamdulillah. Saya pernah jadi gubernur Jawa Barat, alhamdulillah. Kerja juga paripurna, kepuasan publik 90%, alhamdulillah. Sekarang ibu saya di Bandung meridhoi saya setelah hatam Bandung dan Jawa Barat untuk mengabdi, mencintai, memajukan sebuah pusat peradaban terbesar terbaik di Indonesia yang namanya Jakarta. Ridhollahu fi ridho walidain. Tidak ada ridho Allah turun tanpa ada ridho orang tua. Makanya saya makin hari makin semangat untuk menjalankan kemenangan ini dan kita buktikan. Saya membawa pengalaman, Pak Suswono membawa pengalaman. Beliau adalah warga Indonesia terbaik sampai diangkat oleh Pak SBY sebagai Menteri Pertanian, saking pintarnya. Tepuk tangan untuk Pak Suswono. Ini pantun spesial buat sahabat saya. Ketua PAN makan nasi namanya Eko Patrio. Yang terdepan menang inovasi adalah pasangan Ridho. Kaget-kaget aja ya. Kelihatan ngantuk sih. Nih saya tanya ya. Kalau ada Bapak Ibu sekarang agak ngantuk, karena Bapak Ibu sekarang sedang dalam kenyamanan ekologis, betul? Saya barusan dari Jakarta Utara, Pak. Hanya beda sejam, panasnya luar biasa. Saya tanya Bapak Ibu di sini, nyaman tidak dengan pohon dan suasana di sini? Betul? Tadi ada angin semilir ya, sepoi-sepoi. Inilah Jakarta Baru. Bayangkan seluruh koordinat titik di Jakarta banyak pohonnya. Pohon itu Bapak Ibu kalau siang dia hujan oksigen. Ini oksigen lagi turun tapi nggak kelihatan. Makanya kalau oksigen turun Bapak Ibu, adrenalin turun. Makanya kalau lagi berantem Pak Eko, peluk pohon jangan peluk tiang. Kalau peluk pohon, ini rumus ya. Kalau peluk pohon, oksigen turun, stres dari adrenalin itu turun. Oke. Makanya 2 tahun pertama yang akan kami lakukan, Bapak Ibu, kita akan menghijaukan seluruh jalan-jalan di Jakarta, dibantu oleh kader-kader Tim Plus. Tidak boleh ada jalan median, jalan tol apapun kita inovasikan harus kiri kanan tengahnya ada yang namanya tumbuhan dan pohon. Pohon yang kami pilih nanti oleh ilmunya Pak Suswono adalah pohon yang menyerap polusi yang membuat kita banyak sakit. 60% warga Jakarta hari ini penyakitnya ispa. Saya ini udah 12 hari masih ada batuk. Saya sedang menyampling problem Jakarta oleh paru-paru sendiri. Insya Allah saya akan selesaikan juga ya. Lihat ke kanan saya, ada gedung Golkar. Dindingnya tidak biasa, dia pakai tanaman rambat, menandakan tumbuhan itu tidak harus tumbuh di tanah, bisa tumbuh menyamping ke atas, bisa bikin taman seperti di Hotel Grand Hyatt atau hotel-hotel lain. Bayangkan nanti ada peraturan gubernur yang mewajibkan semua gedung-gedung atap datar di Jakarta harus punya hutan kota kecil atau taman di mana. Itu yang saya sampaikan sangat ilmiah. Sebuah kota di Amerika Latin namanya Medellin menanam 3 juta pohon dalam 3 tahun, suhu kotanya turun 3 derajat mendapatkan penghargaan PBB. Masa orang Amerika Latin bisa, orang Jakarta, orang Indonesia yang punya semangat gotong royong tidak bisa? Inilah solusi-solusi kecil yang sebenarnya mudah dan akan dilakukan.
tapi semuanya harus gotong royong, alias kompak, alias bersatu. Setuju? Terpisahkan oleh Pilpres, dibersatukan oleh Pilkada Jakarta. Kampanye ya. Jadi hari ini hampir 1.700 kader Golkar seluruh Jakarta hadir untuk kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat pasangan Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Terima kasih kepada panitia dan juga teman-teman dari Kim Plus yang nanti bekerja berbarengan untuk langsung turun ke masyarakat. Jadi hari ini kumpul-kumpulnya sudah tidak lagi di DPD tapi langsung ke masyarakat semuanya. Ya. Oke. Ya, rekan-rekan sudah melihat tensi semangatnya kan mulai menaik ya. Hari ini saya cukup melelahkan tapi bahagia karena isinya deklarasi, kebulatan tekad, apel pemenangan dan lain-lain. Menandakan seluruh mesin-mesin Partai Kim Plus sudah berdeklarasi, sudah siap, masyarakat juga berhimpun dalam berbagai relawan komunitas mendeklarasikan. Bahkan tadi di daerah Jakarta Timur 42 komunitas ya, bahkan pendukung-pendukung gubernur sebelumnya berhimpun mendukung Ridho. Mudah-mudahan secepatnya setelah ditetapkan dengan nomor undian kita akan menemukan angka nomor yang tentunya kita harapkan baik. Setelah itu sosialisasinya lebih mudah, memilih pasangan Ridho dengan nomor tertentu yang tentunya nanti diputuskan oleh KPU. Tadi saya pesan selalu sama, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan kampanyenya. Tidak boleh ada kampanye menjelekan pasangan lain. Kita harus kampanye kreatif, riang gembira, dan tidak boleh ada money politik. Untuk menaikkan kelas pemilihan demokrasi di Jakarta harus jadi percontohan. Saya kira itu secara umum ya semangatnya ya. Ada harapan nomor berapa? Ada sistem transportasi air yang mau dikembangkan itu. Nah kalau boleh jangan dikutip dulu, saya akan elaborasi secara mendalam harapan dari Pak Sutioso. Jadi programnya sudah lama, insya Allah nanti kami akan hidupkan lagi di waktu yang tepat saya rilis ke media. Oke? Tanggapannya survei dari LSI 50 lebih. Ya sebenarnya alhamdulillah karena kan kampanyenya belum dimulai ya. Angka itu adalah angka perkenalan. Jadi angka perkenalan itu belum ada intensitas dialog, intensitas belusukan, belum ada acara-acara akbar kan gitu ya yang membuat mindset warga bergeser ke pemilihan. Jadi belum apa-apa sudah angka segitu hatur lumayan dan pesan saya sama. Angka besar belum jaminan, angka kecil juga belum jaminan. Yang harus kita lakukan tetap bekerja sampai hari-hari terakhir dengan 4 cara dari kami kan. Ada yang belusukan, ada yang media sosial, ketemu tokoh dan melakukan event-event. Jadi kami syukuri, tapi kami ingin targetnya 1 putaran, maka presentasinya harus sangat jauh supaya tidak menjadi kendala. Kang Emil, kan tadi disebutkan kalau Kang Emil ingin menghijaukan beberapa gedung-gedung di Jakarta seperti di DPD Golkar kali ini. Tapi kan sebenarnya di Pergub Jakarta sekarang kan sudah ada kewajiban beberapa persen lahan di gedung itu harus digunakan sebagai RTH, tapi tidak berjalan. Nah, bagaimana Kang Emil akan mendorong gedung-gedung untuk mematuhi Pergub ini, Kang? Kembali lagi, hal-hal yang sifatnya teknis nanti saya sampaikan di waktunya. Hari ini kan masih jual gagasan ya. Kalau dievaluasi peraturannya ada, tapi belum ada penegakannya ya berarti itu nanti diperkuat. Kuncinya harus ada determinasi saja. Saya cuma menunjukkan bahwa di kantor DPD Jakarta sudah mewakili visi Jakarta baru. Banyak pohonnya membuat suasana lebih nyaman dibandingkan bayangkan kalau di sini nggak ada pohon-pohon kan. Dan saya udah keliling Jakarta selama berminggu-minggu, yang belum banyak pohon banyak sekali. Sehingga menurut saya peluang yang paling realistis dan semangat kita lakukan menurunkan polusi dan suhu adalah memperbanyak pohon-pohon seperti di DPD Jakarta Golkar. Kang, soal tadi PIN Monas itu gimana Kang, bisa disampaikan? Jadi supaya nyoblosnya nanti tertib gitu ya, pada kadar-kadar kita kampanyekan coblosnya PIN yang ada Monas di dadanya, kira-kira begitu. Harapannya udah menangnya besar.
kertas-kertas yang dicoblos juga rapi gitu. Karena dari awal sudah dikondisikan nyoblosnya di dada yang ada Monasnya. Coblos Monas Itu mah kreatif campaign aja gitu. Coblos yang ada Monasnya. Ada harapan nomor berapa Kang buat besok? Dua sama aja. Saya tidak ada mitos-mitos nomor ya. Dulu pernah nomor 4 waktu Pilwalkot, nomor 1 waktu Pilgub, dua-duanya juga menang. Ya, jadi sama aja. Terakhir. Kasihani saya. Perkantoran ke Selatan. Ini kan mendapat kritik dari timnya Pramono dan Bang Dul, ini bagaimana ya tanggapannya? Kami mah hanya fokus pada solusi yang menurut kami real dan saya punya riset-risetnya. Kalau pasangan lain mau mengomentari silahkan, tapi saya tidak perlu mengomentari balik. Yang penting dari kami ada alasan, ada analisa, ada solusi. Udah itu aja. Ya, makasih ya. Terima kasih Atuno. Cukup ya.